Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas materi pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Begitu pentingnya sumber hukum yang harus kita perhatikan, karena apapun yang akan kita laksanakan di dunia ini tentunya akan sangat rancau manakala di dalam kita bertindak itu tidak ada sumber-sumber hukum yang menjadi acuan kita dalam menjalannya. Sumber hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Kemudian sumber hukum Islam itu sendiri ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Oke, sekarang jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Jenis hukum Islam ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Sunnah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai pada tingkatan wajib. Kemudian haram ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapat siksaan dan jika ditinggalkan baliknya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima mubah, adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Berkaitan dengan sumber hukum Islam, dari keempat tadi tentunya ada tata cara atau urut-urutan. Tidak bisa kita dalam beraktivitas langsung mengambil hukum dari qiyas, dari ijtihad, dari hadis. Ya, akan tetapi urutannya itu tetap yang nomor wahid adalah berdasarkan Al-Quranul Karim. Kemudian serasa di Al-Quran itu kok tidak dapat menemukannya, maka turun yang kedua berdasarkan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berlanjut pada ijtihad dan kemudian qiyas. Oke. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat 2 pendapat yang berbeda tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari luar, faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk, al-huda, pemisah atau pembeda, al-furqan. Kemudian sebagai asyifa obat, dan yang keempat sebagai al-mu'idah atau nasihat. Peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran untuk kehidupan manusia, menjelaskan masalah-masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, menyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam. Kemudian peran Al-Quran sebagai sumber ilmu, yang pertama sebagai sumber ilmu hukum, yang kedua sebagai sumber ilmu sejarah Islam, yang ketiga
ilmu tentang pendidikan agama Islam, dan yang keempat adalah sumber ilmu tauhid. Fungsi as-sunnah atau hadis ada tiga. Yang pertama sebagai penguat takkid hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas atau penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang ketiga fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kemudian ijma. Ijma mempunyai fungsi yaitu untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian kias itu sendiri seperti telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kesimpulan, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Demikian yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.